Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jamaah pengajian virtual Mutiara Haramain yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa kembali bersama dalam pengajian rutin setiap hari Selasa yang disupport oleh PT An-Namirah Travelindo dan YPP Al-Hidayah Mojosari. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Sahabat Mutiara Haramain yang dirahmati Allah, kembali bersama saya Sulfiana Asliha dengan Ibu Nyai Jauharoh Said sebagai pengisi tausiah pada pagi hari ini. Kita sambut dulu, bagaimana kabarnya semua jamaah Mutiara Haramain yang di rumah, sehat-sehat selalu, semoga diberikan kesehatan, keberkahan dan keceriaan setiap hari-harinya. Dan samping saya Ibu Nyai Haji Awaroh, saya disapa dulu ya kawan-kawan. Assalamualaikum Ibu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga jamaah juga diberikan kesehatan. Dan untuk mari kita doakan kepada semua jamaah PT An-Namirah Travelindo yang masih tertunda keberangkatannya dengan adanya pandemi ini, semoga diberikan kesabaran, semoga diberikan ketabahan dan sabar menunggu regulasi ini berjalan dan ridho masuk ke tanah suci. Amin. Semoga pandemi virus corona COVID-19 ini segera musnah dari muka bumi ini. Amin, amin. Baik semuanya, para jamaah, mari kita mulai acara pengajian virtual pada pagi hari ini dengan diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Monggo saya persilakan Ibu Nyai Haji Awaroh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Shadaqallahul adzim. Al-ayat. Hadratal muhtarumin, para alim, para ulama, para kiai, para asatidah, semoga semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang juga wajib kita taati fatwah-fatwahnya, juga para pemirsa, para pendengar, para jamaah pengajian virtual Mutiara Haramain yang berbahagia, semoga sehat walafiat, utamanya jamaah dari PT An-Namirah Travelindo, baik yang sudah berangkat maupun yang masih tertunda dalam COVID ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera untuk meridhoi, mengizinkan masuk ke tanah suci Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para ta'ala segera Mutiara Haramain, mari kita lanjutkan kajian tentang pembimbingan Al-Quran atau tafsir surat Al-Baqarah ayat 43. Insya Allah nanti kalau cukup waktunya sampai ayat 45 atau 46. Sebagaimana biasa, monggo disimak, dibuka mulai ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna
anfusakum wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul adzim. Kita baca 3 ayat dulu. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat. Beberapa kali Allah memerintahkan kepada hambanya untuk mendirikan sholat, untuk mengerjakan sholat, karena sholat sangat penting sekali, dan sholat termasuk rukun Islam yang nomor 2. Jadi setelah seseorang itu bersaksi mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Setelah itu baru kita diperintahkan untuk mengerjakan rukun yang kedua, yaitu sholat. Dan sholat pada umatnya Nabi Muhammad termasuk ringan sekali, 1 hari 1 malam. Coba berapa kali? 5 kali. Dibanding pada waktu umat-umat yang lain sebelumnya sampai 50 kali. Masya Allah ya. Seumpama umat Nabi Muhammad 50 kali, kita tidak bisa kerja, tidak bisa didik anak ya. Waqimus sholat, berkali-kali Allah memerintahkan di dalam ayat Al-Quran, dirikanlah sholat. Bahkan dalam rukun Islam, sholat merupakan perintah ranking yang nomor 2, penting sekali. Karena itu sholat tidak bisa diwakilkan, tidak bisa ditinggalkan, walaupun dalam perjalanan jauh, walaupun dalam keadaan perjalanan jauh, musafir, bahkan diberi keringanan. Sakit apa ya sakit, nggak bolehnya meninggalkan sholat. Kalau bisa dengan berdiri, sholat dikerjakan dengan berdiri. Kalau tidak bisa dengan berdiri, sholat dikerjakan dengan duduk. Duduk pun tidak bisa, mungkin pantatnya ini sakit, tidak bisa duduk, maka sholat dikerjakan dengan berbaring. Berarti saking apanya? Saking pentingnya sholat, kewajiban sholat. Setelah dia berbaring tidak bisa, misalnya, ya sudah, dengan ingatannya saja misalnya, itu pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang sakit. Bagi orang yang musafir, sholat diberi keringanan. Kalau jauh, ya, misalnya sulit mencari masjid, misalnya sulit mencari air, maka 2 waktu sholat bisa dijadikan 1. Dinamakan sholat dijamak, dijamak. Jadi antara sholat waktu yang 1 dengan waktu yang kedua, zuhur dan asar, bisa dijamak, dijadikan 1 waktu. Bisa disingkat lagi karena sempitnya waktu. Sudah zuhur dan asar dijadikan 1 waktu, 4 rakaat bisa diringkas lagi menjadi 2 rakaat. Secara akal, ya, maka saking pentingnya kewajiban sholat. Sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha
tarakaha faqad hadamatin. Sholat adalah tiang agama, cagat, fondasi. Kalau kita bangun fondasinya kuat, besinya besar-besar, maka bangunan itu juga akan kokoh dan kuat. Tiang agama. Kalau sholatnya baik, insya Allah semua perbuatan, semua amalan akan menjadi baik. Tapi kalau sholatnya sudah karat-karit, sudah meremehkan waktu dan lain, tidak untuk kemungkinan perbuatannya, amalannya juga ikut marat-marit. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-sholah. Sesungguhnya yang pertama kali ditanyakan nanti di akhirat adalah urusan sholat. Ya. Jadi bukan yang lain, bukan amalan yang lain, sholat yang didulukan. Gimana sholatnya? Insya Allah kalau sholatnya baik, amalan-amalan berikutnya akan beruntut menjadi baik. Jadi inna awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-sholah. Nanti bagi hisab, ditimbang, dipertanggungjawabkan, yang pertama kali adalah urusan sholat. Maka as-sholatu ala waqtiha, sholat pada tepat waktu. Memang manusia, Pak Sufi ya, kadang-kadang kita itu masih direpotkan, ada meeting, ada rapat, yang padahal itu sebetulnya sholat. Kalau kita melihat di tanah suci Mekah, ya, kalau sudah ada azan, muadzin, sudah dagangannya ya harus dibiarkan, kan gitu ya. Kemudian kadang-kadang tidak pakai ditutup, kadang-kadang ya, kalau ditutupi kain, semua sudah berlari-lari, jangan sampai tertinggal sholat. Tapi kalau di Mojosari gimana Pak Sufi? Dagangan ditinggalkan itu habis. Misalnya kita buka toko ya pakaian, ada azan terus semua keluar di pasar itu. Sudah buah-buahan yang dicakupi orang. Ya, insya Allah kalau kita memang negara kita bukan negara Islam, ya, kita negara Pancasila. Ya. Jadi kita berikhtiar, ya kita jangan meninggalkan sholat, maka dagangannya ya kita ringkesi dulu, kita tutup dulu, biar kita takbir kepada Allah, biar kita menghadap Allah itu tenang. Jadi juga ada baiknya, ya. Kita lanjutkan, wa aqimus sholat, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakah, bayarkan zakat. Perintah sholat dan perintah zakat bergandengan, Pak Silvi, ya, satu kalimat, tidak ada batas perintah lain. Berarti juga zakat merupakan rukun Islam yang keberapa? Keempat ya. Jadi sholat, kemudian puasa, kemudian zakat. Kenapa? Zakat ini memang ada keterbatasan bagi orang-orang yang sudah melebihi hartanya. Istilahnya ada hitungannya. Nah, wa atuz zakah. Zakat ini diwajibkan kepada orang-orang yang sudah memang berhak mengeluarkan. Dan kewajiban zakat itu tidak harus semua kok. Kita sudah diberi Allah rezeki, tidak disuruh apa itu semua enggak. Tapi apa? Sebagian. Di situ ada hitungannya. Berapa persen? 2,5%. 2,5%. 2,5% itu kalau kita misalnya satu hari kita mendapatkan rezeki 1 juta, berarti berapa yang harus kita keluarkan? Hanya 25.000. Tidak banyak kan? Ya, tidak sampai 10%-nya kan 100. 2,5%-nya berarti 25.000. Nah. Jadi Allah memerintahkan itu tidak berikan harta semua, tidak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun.
sebagian rezeki itulah nafkahkan, keluarkan zakatnya. Karena pada rezeki itu yang diberi oleh Allah ada bagian-bagian orang yang berhak menerimanya. Ada berapa golongan itu? 8 ya. Fakir, miskin, amil, gharim ya. Di antaranya fisabilillah, ibnu sabil, rikob. Insyaallah 8 golongan. Jadi nanti kita mengkaji di ilmu fikih ini ya. Ada 8 asnaf, ada 8 golongan. Jadi Allah memerintahkan sholat, Allah memerintahkan zakat. Walaupun itu sudah dijadikan orang kaya, tapi tidak diminta semua untuk melakukan zakat, hanya 2,5%. Nah, untuk zakat perniagaan 2,5% itu jangan sampai dilolong lagi. Kadang-kadang lebih lagi. Itu kerja saya sendiri, ya itu hasil saya kerja, keringat saya sendiri. Kenapa harus kita berikan? Padahal cuma 25%. Jadi kita 2,5%. Kita harus ingat, seketika Allah memberikan tidak sulit. Seketika Allah meminta harta benda seseorang juga tidak sulit. Mumpung kita masih diberi rezeki, kita bisa berzakat, kita bisa berinfak. Dan orang yang mau menginfakkan harus sebagian hartanya, tidak akan habis hartanya, bahkan akan diberi yang berlipat-lipat ganda. Allahumma amin. Pemirsa Mutiara Haramain rahimakumullah. Selain kita diperintahkan untuk sholat, maka kita juga diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Pada terusnya ayat wa'ruka'u ma'arraki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya sholatlah bersama Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, ini berarti ayat ini turun seketika pada waktu Rasulullah SAW masih hidup. Nah, warga ma'arraki'in, kita disuruh bersama, berarti sholatlah berjamaah. Jadi kita disuruh sholat berjamaah. Maka wajib bagi laki-laki itu sholat berjamaah ke masjid. Walaupun perempuan kalau bisa sholat berjamaah. Karena apa? Laki-laki sholat berjamaah diberi Allah lipat gandaan 27 derajat. Perempuan berapa? Juga 27 derajat. Berarti antara perempuan dan laki-laki warga ma'arraki'in, sama-sama disuruh untuk berjamaah. Lah kalau sekarang Nabi Muhammad sudah meninggal, sudah ada sahabat sudah ada tabi'in, kemudian ulama, al-ulama'u warasatul anbiya. Jadi kita warga ma'arraki'in sujudlah bersama para Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in ya, dan para ulama. Karena ulama adalah pewaris para nabi. Nah, jadi kita ini diwajibkan untuk apa itu? Diwajibkan warka'u ma'arraki'in. Jadi laki-laki diwajibkan, walaupun perempuan tidak wajib, tapi lebih baiknya karena derajat antara sholat kepada berjamaah bagi laki-laki dan sholat berjamaah bagi perempuan derajatnya sama. Maka dari itu pemirsa Mutiara Haramain rahimakumullah, kita sholat sendiri ya, sepertinya khusyuk sholat sendiri. Belum tentu dapat 100%. Belum tentu. Kadang-kadang takbir Allahu Akbar, sing diingat ada saja ya, tanggung jawabnya apa itu ada. Tapi kalau sholat Allahu Akbar berjamaah, kita semua insya Allah dihukumi sempurna.
asalkan syarat rukun seorang imam adalah tepat. Lebih alim, usianya lebih tua, kemudian bacaan Al-Qur'annya lebih fasih, ya, dan beliau tanggung jawab dengan makmumnya, insya Allah, ya. Maka warka'u ma'al raki'in. Diteruskan pada ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Atamuruna an-nasa bil birri, mengapa kamu menyuruh orang lain berbuat kebaikan? Wa tansawna anfusakum, yaitu jelas menyuruh kebaikan, yaitu beriman kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh istilah seperti Nabi Muhammad, dia suka beramal, berbuat baik dan lain sebagainya. Diteruskan ayat, wa tansawna anfusakum, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri hingga kamu mengabaikan dan tak mau beriman kepadanya. Ini kita kembali kepada siapa? Dia mau menyuruh tapi tidak melakoni. Berbicara baik tapi hatinya jelek. Itu apa dulu? Munafik. Kita kembali kepada jangan sekali-kali menjadi orang yang munafik. Nah, untuk bilangin dari innal munafiqina fi dati asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik adalah dijogorkan istilahnya, diletakkan pada neraka yang paling dalam. Nah, untuk bilangin karena dia nyuruh tapi dia belum melakukan. Dia berbuat baik tapi di belakangnya dia keting, apa namanya, dendam. Itu yang sulit lagi. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, ya. Tidak menjadi contoh, ya. Hanya berbicara saja hingga kamu mengabaikannya dan tak mau beriman kepadanya. Wa antum tatlunal kitab, padahal kamu membaca kitab, yakni Taurat. Di dalam tercantum ancaman atau siksaan terhadap orang-orang yang tidak sesuai antara perkataan dan perbuatannya. Ini diingatkan. Jadi walaupun orang itu beriman kepada kitab Taurat, Nabi siapa katakan? Nabi Musa alaihissalam. Berarti umat Nabi Musa itu sudah mengetahui di dalam kitab Taurat itu sudah dijelaskan tentang kebahagiaan orang yang beriman dan tentang ancaman orang-orang kafir, tapi tidak mau melaksanakan. Sukanya menyuruh saja. Ya, ini ya. Beliau sudah tahu. Di kitabnya, kitab Taurat sudah dijelaskan, kitab Zabur sudah diterangkan, kitab Injil pun juga dijelaskan di situ. Antara kebahagiaan, keberuntungan bagi orang yang amanu wa amilus sholihah, dan juga ancaman innal ladzina kafaru bi ayatina ulaika ashabun hum fiha khalidun. Tapi dia masih tetap munafik. Afala taqilun, tidakkah kamu pikirkan akan akibat jelek perbuatanmu hingga kamu jadi insaf? Yang menjadi bahan pertanyaan itu adalah kecaman, ya. Dia juga menyuruh, ya, sedangkan kamu melupakan tentang perintah-perintah Allah. Berarti memang banyak, ya, orang-orang seperti ini. Maka disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran.
banyak sekali. Orang itu ngomongnya manis ya di depan orang ya, janji tidak pernah ditepati ya, kan gitu ya. Namanya munafik ya. Ciri-ciri munafik kan ada ya, apabila berjanji tidak ditepati. Itu diantaranya. Apabila dia berbicara, diberi amanah tidak disampaikan. Itu antaranya ciri-ciri orang munafik. Di dalam terus ayat Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, mintalah pertolongan dalam menghadapi urusan atau kesulitanmu. Namanya manusia ya. Mesti dalam hidupnya punya kesulitan, punya masalah. Tidak ada manusia hidup yang tidak punya masalah, mesti itu. Tapi masalah-masalah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya sesuai dengan kekuatannya. Tidak mungkin Allah menguji kepada hambanya yang tidak sesuai dengan kekuatannya. Si A punya masalah tidak sama dengan masalahnya si B. Si B punya masalah tidak sama masalahnya dengan si C, bahkan si D dan lain sebagainya. Gak bisa disamakan. Ya ada seperti waktu masalahnya sama itu sedikit. Orang rumah tangga mesti punya masalah. Orang berjuang mesti punya masalah. Orang berjalan mesti ada kesandungnya. Itu kalau bahasa Jawanya. Diperintahkan oleh Allah sudah dipersilakan. Wasta'inu, mintalah pertolongan kalau kamu mempunyai kesulitan, kalau punya urusan-urusan yang rumit dan lain sebagainya. Kita dimohon untuk minta pertolongan kepada Allah, bukan kepada lainnya. Karena dikhawatirkan kalau minta pertolongan kepada yang lain menjadikan musyrik. Sudah jelas ya. Jadi sudah jelas nanti kalau minta pada yang lain dikhawatirkan musyrik, nanti akan menduakan Allah. Nah, menduakan Allah disebut musyrik. Sedangkan dosa musyrik adalah termasuk dosa yang besar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan maaf, tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang musyrik, menduakan, mentigakan ya. Akan tetapi Allah masih mengampuni, memberikan ampun kepada dosa-dosa selain musyrik. Bahkan Allah memberikan petunjuk gimana cara kita minta pertolongan kepada Allah. Kalau kita minta apa itu punya ujian, punya musibah, punya masalah yang sulit untuk dipecahkan, Allah memberikan cara bisabri, wassolati, dengan jalan bersabar. Maksudnya tadi bersabar itu menahan diri, jangan kamu tidak sabar, akhirnya kita lari kepada dukun misalnya, nggak sabar kan ya. Diberi kesulitan rezekinya kok sempit sekali, sulit sekali, akhirnya membuat pesugihan. Nah, kalau sekarang katanya akhirnya punya tuyul dan lain sebagainya, itu kan musyrik itu ya, mendoakan Allah ya, itu yang nggak boleh. Maka disuruh sabar dulu, ikhtiar kita, suruh ikhtiar dulu. Nah, sudah diberi jalan oleh Allah, maka dengan minta pertolongan dengan kesabaran dulu, kita mencari jalan keluar dulu. Dan dengan apa lagi? Wassalah. Nah, dan dengan sholat. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri apabila
apabila diberi, kadang-kadang kan namanya manusia, Kanjeng Nabi itu kan manusia, dia juga punya susah, juga punya masalah. Justru masalahnya besar sekali, ditantang oleh orang kafir, punya susah. Kalau beliau istilahnya dalam keadaan susah, dalam keadaan kesulitan, maka beliau langsung mengambil air wudhu, langsung sholat. Pemirsa rahimakumullah, berarti kita seperti itu keteladanan Rasulullah, dengan sabar dihadapi, kemudian berwudu, takbir Allahu Akbar. Tentunya sholat apa itu? Sholat hajat atau sholat mutlak. Ya, jadi sholat hajat itu sholat yang tidak dibatasi waktu. Sangat susah misalnya, langsung mengambil air wudhu, Allahu Akbar. Niat insun sholat hajat 2 rakaat lillahi ta'ala. Apapun yang ingin dicapai, wassalah kita dengan sholat, minta kepada Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita punya anak, misalnya gadis yang usianya sudah anaknya pinter, misalnya ya anaknya juga sudah dokter, ya anaknya sudah S2, pinter, ilmunya juga mondok, bahkan ada yang hafal Al-Quran, tapi jodohnya belum datang. Nah, itu kan disuruh sabar dulu. Wong Allah itu menciptakan manusia berjodoh-jodohan. Mungkin yang belum datang, tapi harus kita minta, kita berikhtiar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Seperti itu dengan apa? Dengan sholat hajat. Kita mohon kepada Allah. Begitu juga kita ingin kaya. Siapa tidak ingin kaya? Semua juga ingin kaya. Nah, kerjanya lancar, ya, ingin kaya. Dengan apa? Ya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya kita ya harus mau pada minta kepada Allah. Di malam hari kita bangun sholat tahajud. Itu sudah janjinya Allah, maqamam mahmuda, diangkat derajatnya. Sudah kita harus sholat. Kita ingin kaya, kita ingin sehat, kita ingin berhasil, derajatnya meningkat. Tapi gak dalam berusaha, gak dalam berdoa, ya gak diberi oleh Allah. Dan tidak, istilahnya kita berdoa itu tidak bisa, ya. Apa kita langsung sholat 2 langsung gedel. Nah, tidak mungkin Allah memberikan hujan berupa emas, ya kan? Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah memberikan hujan berupa emas. Dan Mbak Silvi, orang yang berhasil, orang yang kaya, itu mesti atas, ya enggak? Ya atas kerja, ya atas sholat, atas bunga, atas wiritan, sholawatnya banyak. Ya kita harus belajar. Coba kita harus silaturahmi kepada orang-orang yang berhasil itu. Gimana sama kok bisa berhasil seperti ini? Pasti dia punya rahasia, ya, punya rahasia. Nah, sholat malamnya setiap istiqomah, Senin Kamisnya istiqomah, sholawatnya 1/1000, istighfarnya 2000. Ya kita tiru. Itu sudah diberi jalan oleh Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi Rasulullah SAW sendiri apabila menemui suatu kesulitan, apabila menemui suatu kesusahan, beliau mengambil air wudhu dan langsung mengerjakan sholat. Nah, sholat hajat tidak ada batas waktunya. Setelah duha, sholat hajat. Ada tamu misalnya, ada tamu anaknya sakit, misalnya karena beliaunya yang bertamu itu nggak dekat dengan Allah, maka datang kepada seorang kiai, orang yang alim, insya Allah kiai itu sholat. Mohon kepada Allah dengan berikhtiar itu. Nah, maka orang yang didoakan itu akhirnya sembuh karena seorang kiai itu memang terus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan tidak itu saja. Orang yang sering rukuk, orang yang sering sujud, jantungnya menjadi sehat. Sudah jelas itu. Ya. Jadi beberapa dokter sudah membuktikan
Jadi yang sering rukuk, yang sering sujud, jantungnya menjadi sehat. Apabila jantungnya sehat, semua organ tubuh insya Allah juga menjadi sehat. Juga membawa suatu kecerdasan orang sering sholat itu, yaitu sholat hajat. Malam hari setelah isya kita kerjakan sholat hajat, tidak apa-apa. Setelah maghrib kita kerjakan sholat hajat, tidak apa-apa. Ada tamu yang tidak betul, kita kerjakan sholat hajat, tidak apa-apa. Tidak ada batas waktu. Lain dengan sholat tahajud. Kalau tahajud ada batas waktu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa minal laili, sepertiga malam. Tapi kalau sholat hajat tidak ada batasnya. Jam berapa saja kita diperbolehkan untuk memohon kepada Allah dengan melalui sholat hajat. Tak jemu-jemu Allah, mohon 1000 kali sehari dan insya Allah akan dikabulkan. Nah, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengingkari janji. Alangkah indahnya ya kalau kita mengerjakan seperti ini ya. Insya Allah badan menjadi bersih ya, menjadi sehat ya, jantung menjadi kuat dan kita bahagia dunia akhir. Amin. Amin. Allahumma amin. Ini diteruskan dalam ayat tersebut. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya. Wa innaha, dan sesungguhnya, maksudnya apa? Maksudnya sholat yang kita kerjakan tadi lakabiratun, amat berat. Kalau bukan orang-orang biasa mengerjakan sholat, akan terasa berat bagi orang-orang yang mengerjakannya karena dia tidak terbiasa. Maka dari itu setelah kita mendengarkan pengajian virtual ini, insya Allah kita ajak semua untuk mengerjakan sholat ya, mudah, enteng, gampang ya, biar tidak menjadi lakabiratun, berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang cenderung kepada berbuat taat. Memang orang-orang sholat itu, jangankan Mbak Sylvia sholat hajat, jangankan sholat mutlak, jangankan sholat tahajud ya, berat sholat 5 waktu saja. Kalau nggak terbiasa dari keluarganya, itu akan menjadi berat sekali. Makanya alhamdulillah pemirsa rahimakumullah, khususnya jamaah dari PT An-Namirah Travelindo yang akan berangkat ke Tanah Suci ya, sudah dibimbing, digembleng. Kalau kita di Tanah Suci itu apa yang dikerjakan selain kita berumroh, selain kita tawaf, selain kita sa'i? Maka yang dikerjakan adalah sholat berjamaah ke Masjidil Haram, sholat berjamaah ke Masjid Nabawi. Selain itu apa? Sholat sunnah diperbanyak. Mumpung kita berada di depan Baitullah. Jadi dipelajari sholat hajat seperti ini, sholat tahajud seperti ini, dan di sana didampingi, dipimpin ya jamaah-jamaah kita itu ya. Alhamdulillah. Bagi orang-orang yang berumrah tidak mengenal sholat hajat, tidak mengenal sholat mutlak, tidak mengenal sholat tahajud, diajak bersama-sama di depan Baitullah dengan seorang pembimbing ya, diimami, diberikan caranya, langsung dipraktek. Masya Allah, luar biasa. Jadi jamaah kita setiap jam 1:30 sudah berbondong-bondong ke masjid. Ya semoga saja datang dari umrah bisa melanjutkan seperti itu. Nah, saya khawatir setelah haji di sana dibimbing, setelah berumrah, semoga menjadi hajinya mabrur, amin. Semoga umrohnya makbul, terus bisa dirutinkan di rumah ya, dipraktekkan di masjid dekatnya, dipraktekkan di musola dekatnya, untuk bisa melaksanakan tahajud seperti di Tanah Suci.
untuk bisa mengerjakan sembahyang hajat seperti di depan Baitullah. Masya Allah, semoga tetap dilaksanakan. Pemirsa rahimakumullah, insya Allah ya, hajinya mabrur ya, dengan melestarikan melaksanakan. Dulu sebelum ibadah haji, dulu sebelum ibadah umroh, belum pernah melaksanakan sholat tahajud. Sholat jamaahnya masih jarang-jarang. Alhamdulillah setelah digembleng di sana, dibimbing sholat tahajud, sholat tasbih, sujud syukur pun diajari Pak Siti, untuk juga melatih jantung. Ya, orang yang tidak pernah sujud syukur membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah 10 kali. La haula wala quwata illa billahil azim 10 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 10 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 10 kali. Orang yang tidak pernah mengerjakan awalnya tuh saya bilang terus dikerjakan sholat sujud syukur, terus sujud syukur. Kita harus tidak 1 kali saja sehari semalam, 2 kali, 3 kali sujud syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Insyaallah dengan banyak sujud syukur, dengan banyak mengerjakan sholat, Allah akan melipat gandakan segala sesuatu yang diinginkan. Amin. Allahumma amin. Masya Allah, semoga kita menjadi khosyi'in, termasuk orang-orang yang khusyuk, yang cenderung kepada berbuat taat. Pemirsa rahimakumullah, kita lanjutkan 1 ayat lagi ya. Setelah kita sabar, setelah kita minta pertolongan kepada Allah dengan sholat ya, dengan menjadi orang yang khusyuk ya, insya Allah setiap saat apabila kita menemui kesulitan, kesusahan ya, masalah-masalah yang tidak bisa dipecahkan, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yadhunnuna, orang-orang yang yakin, yang percaya ya, yang punya prinsip ya, annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka. Orang yakin, seperti kita yakin bahwa kita nanti akan bertemu dengan Allah. Gimana nikmatnya bertemu dengan Allah, dan juga bertemu pada Nabi Muhammad SAW. Kita harus yakin bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka ketika saat berbangkit. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya, yaitu di akhirat, dan bahwa ia akan membalas segala perbuatan mereka. Jadi semua hamba Allah yang beriman, yang beramal soleh, nanti akan ketemu dengan Allah, dan juga ketemu pada Nabi Muhammad SAW. Dengan amalan-amalan yang telah dilaksanakan, kita harus yakin, kita harus percaya. Wa annahum ilaihi raji'un, karena sesungguhnya di akhirat nanti Allah akan membalas segala perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan selama di dunia. Semoga yang kita kerjakan itu semuanya amanu wa amilus sholihan, dengan ridho Allah, dengan petunjuk Allah, dan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran yang sudah diberikan Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup manusia, agar manusia bahagia dunia akhir. Amin. Amin. Allahumma amin. Masya Allah, apalagi kita membaca sholawat, maka sering-seringlah kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.
kepada Nabi Muhammad akan menjawab sholawat itu. Ya. Jadi orang yang paling terbaik membalas sesuatu kepada orang lain adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang bersolawat 1 kali, Nabi Muhammad tidak menjawab 1 kali, bahkan menjawab 10 kali. Maka sampai Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah sendiri selalu bersolawat, malaikat selalu bersolawat. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seperti ini kita sepertinya cepat-cepat ke Raudhah ya. Tapi kalau Mbak Sylvie masih bisa. Kalau saya sekarang terhambat oleh usia. Semoga COVID dan cepat seusia kita yang menunggu dan bisa langsung itu diridhoi Allah, bisa ke Raudhah dan lain sebagainya. Ke tempat-tempat mustajabah. Khususnya beribadah di sana akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Insya Allah Mbak Sylvie sampai ayat ini, dan insya Allah kami masih diberi panjang umur oleh Allah dan semua pemirsa diberi sehat lahir batin sehingga bisa meneruskan pengajian virtual memberikan tentang tafsir, memberikan Al-Quran. Baik, Ibunya ini ada pertanyaan dari Bapak Jafar. Assalamualaikum Ibu Nyai, saya ingin bertanya, dalam bekerja kita sudah berusaha berdoa, menekuni usaha-usaha kita yang kita jalankan, tapi kenapa kok masih belum lancar gitu? Apakah usaha yang kita lakukan ini masih kurang, atau apa ada yang salah dengan ikhtiar-ikhtiar yang sudah kita lakukan seperti itu? Pak Jafar ya. Assalamualaikum Pak Jafar. Alhamdulillah wa syukurillah sehat. Tadi kan sudah ada ayat wasta'inu bis-sabri. Ya. Jadi berusaha kita sabar dulu ya. Manusia diwajibkan berikhtiar. Ya seperti saya sendiri. Daerah-daerah ada berusaha ya. Terus kerja ini tidak usah sih. Alhamdulillah. Ya, kita juga bisa ya dengan satu sobat. Pak Jafar sudah berusaha terus dan juga sudah sholat, katanya sudah berdoa terus, tapi masih seperti yang rezeki ini. Berarti kan sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan hujan emas ya, tidak bisa lapin juga. Maka harus kita bersabar sedikit demi sedikit. Kemudian sudah dicontohkan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada siang hari ada seseorang di masjid, tapi orang itu kelihatan kumuh, non sewu, ya kumuh. Apa itu madul-madul, ya madul-madul, ya berantakan, istilah berantakan. Padahal kalau ke Allah itu kan sisir dulu, ya rapi. Kalau kita dipanggil misalnya pejabat bupati yang manggil, kita pakaiannya ganti, dipakai parfum dan lain sebagainya, pakai sepatu. Kenapa kalau Allah yang manggil? Kadang-kadang pakai kaos ada gambarnya cek di sana, MQ dan lain sebagainya, atau lanjutkan dan lain sebagainya kan ya. Nah itu, maka kita harus introspeksi. Seketika orang itu tahu oleh Rasulullah ditanya, sama ini kenapa jam sekian kok di masjid? Ya. Unsurnya orang apa itu? Bekerja. Unsurnya orang berikhtiar. Saya itu orang yang alim, katanya. Saya itu orang yang khusyuk. Tapi malah tidak dicoba carinya, ya. Saya orang yang bertakwa Rasul. Saya memohon rezeki kepada Allah. Saya ingin jadi orang kaya. Rasulullah Maisem dia tadi memberikan isyarat-isyarat Allah tidak akan menurunkan hujan emas. Jadi kita selain kita berdoa, kita ikhtiar. Tadi sudah ikhtiar dan berdoa. Kalau saya seret, maka introspeksi. Mungkin loh Mbak Sinti ya, jalannya tadi saya ajak menggo
ada katutan barang riba. Nah, itu, ya. Karena riba itu ribet Mas Sufi, ribet sekali. Mungkin ada barang yang masih disuruh menyisihkan oleh Allah, ada barang yang haram di situ. Bukan bisa belum bersih. Mungkin ada suatu masalah dalam perdagangan. Jadi harus kita introspeksi, kita bersyukur masih diingatkan oleh Allah. Tapi kita satu persatu sedikit demi sedikit kita sisihkan. Makanya namanya manusia, tapi ini aja bro kan gitu ya. Tapi tadi ya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Insyaallah Pak Ja'far ya, insyaallah nanti panjenengan akan terus berusaha dengan sabar, dengan sholat, dengan berdoa dan tidak putus asa. Insyaallah Allah seketika waktu innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah akan memberi rezeki yang lancar, yang barokah, tidak tersangka-sangka min haitsu lam yahtasib. Asalkan panjenengan sabar, asalkan panjenengan sering memohon dengan sholat. Insyaallah apa yang Pak Ja'far inginkan akan dikabulkan. Sementara kita masih sabar dulu ya. Baik, ada pertanyaan lagi dari Facebook dari Aktob. Assalamualaikum Ibu Nyai, sehat dan bahagia selalu ya, amin ya rabbal alamin. Ini yang saya tanyakan, bagaimana dengan amalan-amalan selain baca Al-Quran yang katanya bisa ini itu dan lain-lain, sehingga Al-Quran sepertinya dinomorduakan, dan lebih yakin dengan amalan atau kajian di luar bacaan Al-Quran tersebut. Bukankah kita tahu bahwa Al-Quran adalah mukjizat? Baca satu huruf dari Al-Quran saja kehebatannya luar biasa. Kalau menduakan Al-Quran ini mungkin maksudnya, jadi kan ada mungkin Yasin atau amalan-amalan harian yang apa, buku-buku Yasin, tafsir mungkin seperti itu. Saya kira bukan itu maksudnya. Mungkin amalan-amalan lain, mungkin misalnya membaca subhanallah. Mungkin ya, mungkin amalan-amalan itu ya. Bisa jadi. Ya. Insya Allah seperti itu ya. Dari Facebook saya sampaikan terima kasih. Nah, semua sehat ya. Amalan-amalan yang kita amalkan memang insya Allah Al-Quran yang pertama. Ya, Al-Quran kan ya. Semua amalan-amalan itu diperintah dari Al-Quran. Ya. Kan ada istighfaru. Ya. Jadi istighfar pun itu diperintah dari Al-Quran. Secara otomatis saya beristighfar karena itu tuntunan dari Al-Quran. Nah, jadi kita tidak melewatkan namanya. Tidak melewatkan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu pun dari Al-Quran. Bertasbihlah. Nah, dengan nama Tuhanmu. Nah, wastaghfir dan istighfarlah. Nah, jadi kita mengamalkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu pun perintah dari Al-Quran. Berarti kita tidak mendoakan. Ya, seperti fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jangan menjadi sombong, istighfarlah, bertasbihlah, agungkanlah Allah. Nah, itu niati, jadi niatnya saya bertasbih, saya beristighfar, itu pun perintah dari Al-Quran. Secara otomatis juga itu namanya mengamalkan Al-Quran. Tapi kalau amalan-amalan misalnya kita membaca surat Yasin, mempunyai keistimewaan, itu memang ada. Surat Waqiah, surat Al-Kahfi, dan itu pun sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi istighfar, tasbih, tidak lanjut dari itu. Sholawat, tadi sudah saya katakan, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Berarti kita membaca sholawat juga diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, perintahnya juga lewat Al-Qur'an. Jadi maksudnya ini selain itu diamalkan juga Al-Quran tetap dibaca. Dibaca tetap, karena semua itu sumbernya Al-Quran menjadi sumber yang segala sumber dari segala sumber.
dan bahkan menjadi pedoman hidup manusia ya, agar bahagia dunia akhirat. Jadi misalnya amalan istighfar, amalan membaca tasbih, amalan membaca sholat, itu perintahnya semua di dalam Al-Quran. Secara otomatis berarti kita mengamalkan Al-Quran. Jadi amal itu jelas nomor 2 karena Al-Quran yang mengatakan, ya, memerintahkan. Semoga manfaat ya. Baik, ini ada pertanyaan dari minggu yang lalu karena tidak terjawab mungkin waktunya sudah habis, dari Abah Prafto Ibnu Athaillah. Ibunya ini ciri-ciri orang beriman itu bagaimana? Karena banyak yang mengaku beriman padahal baru berislam. Oh iya ya. Dari Abah Prafto Ibnu Athaillah. Abah Prafto, assalamualaikum, semoga sehat walafiat. Ciri-ciri orang beriman sudah dijelaskan pada surat Al-Baqarah ya, ayat awal ya. Jadi saya harapkan semua pemirsa mengikuti pengajian ini seperti ngaji luar biasa loh, sedikit urut ya, seperti anak mondok ya, paling tidak ya. Jadi alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Tahu juga ciri-cirinya lagi. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri-ciri orang yang beriman tadi bermasih Islam gitu ya, adalah orang-orang yang benar-benar lahir batin mempercayai tentang adanya yang gaib. Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sang pencipta, sebagai Al-Khaliq yang menciptakan seluruh makhluk di dunia seisinya. Ini kita harus percaya bahwa ada yang menciptakan. Itu satu. Setelah itu wa yuqimunas shalah. Setelah kita sudah percaya dengan Allah, gimana hubungan kita dengan Allah? Maka kita mendirikan sholat, bertakbir, kita berdialog ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, matiku, hidupku, semua udah Allah. Karena kita sudah beriman, kita percaya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mau menginfakkan sebagian dari harta benda yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan apa? Fisarra'i wad-dharra'i. Dalam keadaan punya, nah ya, dalam keadaan bahagia, nah, dalam keadaan melimpah, dan wad-dharra, dalam keadaan berkurang. Tetap kita merasakan memberikan sebagian harta benda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tentunya di antara ciri-ciri orang yang beriman. Baik, sudah terjawab semuanya pertanyaan-pertanyaan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, rabbil alamin. Saya kira sudah cukup waktunya, sudah hampir 1 jam. Terima kasih atas perhatian oleh jamaah pengajian Fiqhul Arma Mutiara Haramain. Jadi kita tetap mengaji, membumikan isi kandungan Al-Quran, tetap mengamalkan ilmu Al-Quran setiap harinya. Semoga kita menjadi umat Rasulullah yang akan bertemu nanti kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, jangan lupa untuk konsumsi air mineral, karena air mineral ini langsung dari pegunungan. Insya Allah ketika Anda minum air mineral yang banyak akan diberikan kesehatan, karena air mineral Jawhar Water ini mengandung doa, dan untuk membelinya Anda termasuk membeli sampai sedekah. Walaupun sedikit ya, tapi kalau pembelinya banyak, insya Allah sedekahnya jadi banyak. Dan di kemasan di kemasan gelas, botol, dan galon. Jadi bagi jamaah-jamaah yang ada di Mojosari dan sekitarnya, Mojokerto, Sidoarjo, Bisa kirim nggak Pak Sindi? Bisa mengunjungi kita di toko Zamzami, gelas, botol maupun juga bisa dikirim ya. Bisa dikirim. Silakan
Bagi yang mau menyekolahkan anaknya di sekolah kami Pondok Pesantren Al-Hidayah juga sudah dibuka pendaftaran dari playgroup, TK Plus Al-Hidayah, SDT Firdaus maupun SMPTI Al-Hidayah. Dan insya Allah nanti ada SMK-nya. Insya Allah. Jadi yang mau menyekolahkan anaknya, yang mau mondok juga bisa langsung di Pondok Pesantren Al-Hidayah Kutorejo, Wonodadi Kutorejo. Untuk yang mau berumroh yang masih belum istilahnya dibatasi usia 18 sampai 50 tahun bisa mendaftarkan. Sementara yang boleh karena 18 sampai 50 tahun ini ya, jadi yang usianya sebelum 18 maupun yang lebih dari 50 tahun mohon bersabar. Dan sekarang saya kemarin melihat di ada promo ya Mas Budi ya. Harganya kan sudah hampir pada waktu tidak COVID kan cuma berapa itu? Sekitar 20 jutaan. 26. 20 jutaan ya. Oh iya, itu ya. Kalau mau untuk wisata halal, istilahnya mau mengunjungi para nabi ataupun nabi yang ada di Turki ataupun di Uzbekistan, bisa juga ke PT An-Namirah Travel. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita diberikan kesehatan sampai bertemu di Mutiara Haramain berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.